Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Fatwa, NIM 202111218, kelas 3F, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah usul fikih dosen pengampu Dr. Muhammad Nasiruddin, MA, MAG. Pengertian ta'arud al-adilah. Secara bahasa, ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Menurut penjelasan Abdul Wahab, Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan taqobul. Menurutnya, ta'arud atau benturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Dari beberapa pengertian tersebut, ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki buah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Terdapat 5 ketentuan ta'arud al-adilah. Yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Dan yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Slide selanjutnya, konsep pertentangan antar dalil. Yang perlu digarisbawahi bahwa ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seseorang mujtahid dalam memahami dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan, sebagaimana yang akan diuraikan. Sebab di dalam syariat tidak ada yang namanya pertentangan, karena ta'arud itu sendiri maknanya pertentangan, perlawanan, kontradiksi, dan mustahil bagi syar'i untuk menciptakan dua dalil yang saling berlawanan dalam satu waktu dan dalam satu masalah. Sebab demikian itu akan menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan syar'i, dan itu hukumnya mustahil bagi Allah. Slide selanjutnya adalah tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa apabila terjadi pertentangan ta'arud antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui. Sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan salah satunya dengan sesuatu yang dapat berarti tarjih. Apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya, apabila tidak mungkin, maka gugurlah keduanya dan dalam istidlalnya berpaling kepada yang lebih rendah martabatnya dari kedua nas itu. Az-Zuhaili memberi penjelasan yang lebih mendetail bahwa pembatasan tempat yang diduga terjadi ta'arud pada dalil-dalil yang zani saja adalah tindakan yang sewenang-wenang. Karena yang namanya ta'arud hanyalah terjadi pada sisi zahirnya dalil saja. Seperti halnya ta'arud terjadi pada dalil-dalil yang zani, maka juga terjadi pada dalil-dalil yang qat'i. Yang perlu diperhatikan bahwa
ta'arud itu mungkin muncul dari dalil yang bersifat fi'iliyah atau perbuatan, seperti dalil yang menunjukkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian ada lagi dalil yang menyatakan bahwa pada hari itu Nabi juga berbuka. Kejadian seperti ini tidak bisa disebut ada ta'arud. Slide selanjutnya adalah hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud dengan nasakh, tarjih, dan al-jamu wa at-taufiq. Dan yang kedua adalah metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud dengan kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Mentarjih di antara dua dalil, menasakh salah satu dalil, dan menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah. Dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil ini, cara penyelesaian perbedaan nas yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Hanafiyah yang terletak pada hal akibat. Sebagai contoh, masalah pertentangan antara qiyas. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihkannya kecuali jika tampak pada hujah yang menyebabkan penyimpangan itu. Ulama Syafi'iyah menjelaskan, ia tidak boleh menyimpang, dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum. Slide selanjutnya adalah pertentangan dua qiyas. Abu Zahroh menjelaskan tidak akan timbul perbedaan sudut pandang dalam suatu qiyas, manakala ilatnya bermaktub dalam nas atau telah terjadi kesepakatan ulama terhadap suatu ilat tertentu. Pada kedua keadaan itu, tidak akan terjadi perbedaan dalam suatu qiyas. Juga, kontradiksi akibat perbedaan sudut pandang terhadap qiyas atau pertentangan antar qiyas. Karena pada dasarnya, ilat itu diambil berlandaskan sesuatu yang diakui bersama. Jika seandainya ada seorang mujtahid memajukan qiyas lain yang berbeda yang dasarnya adalah ilat asli istinbat atau bukan berdasarkan nas, maka persoalannya terletak pada ketidakmampuan mujtahid itu dalam menangkap nas yang menjelaskan adanya ilat, karena tidak terjangkau oleh pengetahuannya. Selanjutnya, pertentangan dalil dan am. Al-Hafnawi menjelaskan mengkompromikan antara dua am dengan membagi macamnya, antara dua mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahami salah satu dengan cara majaz, dan antara am dengan khas dengan taksis am. Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu murajih atau yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan seperti penjelasan yang lalu. Selanjutnya, kaidah usul tasyri'iyah dan usul lugawiyah. Yang pertama, kaidah usul tasyri'iyah. Kaidah usul tasyri'iyah merupakan kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syar'a dalam menetapkan hukum. Kaidah-kaidah itu dipetik setelah melalui penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmahnya.
ilat beserta sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum dan prinsip beserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri. Kaidah-kaidah itu dirumuskan untuk diketahui dan dipedomani oleh siapa saja yang bermaksud untuk menafsirkan nas tasyri'. Yang selanjutnya adalah kaidah usul lugawiyah. Yang dimaksud kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Artinya, nas-nas Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di kedua nas tersebut secara sempurna dan benar, para ulama merasa perlu untuk memperhatikan dan melakukan penelitian tentang uslub-uslub atau gaya bahasa Arab tersebut, cara meneliti cara penunjukan lafal nas kepada arti yang ditujunya. Kesimpulannya, menurut bahasa ta'arud berarti takabul dan tamanu, atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain. Pada hakikatnya, tidak ada pertentangan atau ta'arud di antara dalil-dalil. Apabila ta'arud terjadi, itu hanya secara lahiriah dan tidak lain adalah kelemahan dari seseorang mujtahid dalam memahami nas-nas syar'i. Apabila terdapat pertentangan antara dalil-dalil syar'a dalam pandangan mujtahid, maka wajib baginya untuk melakukan pembahasan, analisis, dan ijtihad terhadap dalil-dalil yang terlihat kontradiksi tersebut. Adapun metode atau cara menyelesaikan ta'arud al-adilah, terdapat dua pandangan yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah dan mutakalimin atau jumhur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.